Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya terkini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Ketemu lagi dengan channel TV Family. Kali ini akan membahas tentang keserakahan kongsi dagang VOC di masa lalu. Kegiatan monopoli ini tidak hanya terjadi masa kolonial, tetapi juga masih ada yang berlaku pada masa sekarang, bukan? Coba diamati sendiri. Oh ya, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menekan subscribe bagi yang belum, like, komen kalau ingin komentar dan berdiskusi nanti, dan jangan lupa menekan lonceng agar tidak ketinggalan konten terbaru yang bermanfaat dari kami. Aku harus menitipkan perjuangan ini kepada kalian. Perang ini bukan untuk ingsun. Ini perang suci. Untuk meneruskan perjuangan Mahapatih Gajah Mada dalam menyatukan Nusantara. Dengan menyebut Asmo Gusti Keng Akaryo Jagat, aku titahkan kalian untuk mukti utawa mati neng Sunda Kelapa. Ya, para pemirsa, saudaraku, para subscriber semuanya, tentunya bicara monopoli ya, monopoli yang berlaku pada masa sekarang berbeda tujuannya dengan masa yang lalu. Misalnya, dalam hal transportasi misalnya ya, pemerintah melalui PT Kereta Api Indonesia telah melakukan monopoli dalam penyediaan angkutan penumpang di darat, khususnya kereta api. Ini misalnya ya, boleh didiskusikan nanti ya. Monopoli yang demikian berbeda tentunya makna ketika dipraktekkan oleh kongsi dagang, dalam hal ini VOC di masa lalu. Saat itu VOC melakukan monopoli perdagangan untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya yang semata-mata tanpa memberikan imbalan yang sewajarnya, memberikan kesejahteraan kepada petani dan penguasa Indonesia ya. Pada masa lalu, para pedagang Belanda selain bersaing di antara sesama bangsa sendiri ya, pedagang Belanda itu juga bersaing dengan orang-orang Portugis dan Spanyol dalam upaya memonopoli perdagangan di Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, atas usul Oldenbarneveldt pada bulan Maret 1602, dibentuk kongsi dagang besar dengan nama Vereniging Oost-Indisch Company atau VOC. Tujuan utama dibentuknya VOC seperti tercemin dalam perundingan pada tanggal 15 Januari 1602 untuk menimbulkan bencana pada musuh dan guna keamanan tanah air. Adapun yang dimaksud musuh saat itu adalah Portugis dan Spanyol yang pada kurun waktu Juni 1580 sampai Desember 1640 bergabung menjadi satu kekuasaan yang hendak merebut dominasi perdagangan di Asia. Pimpinan VOC terdiri atas 17 direktur atau Heren 17 dengan pemimpin tertinggi disebut Gubernur Jenderal. Seorang Gubernur Jenderal sekaligus termasuk Heren 17 ya. VOC ibaratnya negara dalam negara karena oleh kerajaan Belanda diberi hak okstroi ya, hak okstroi piagam carta
tanggal 20 Maret 1602. Meliputi VOC memiliki hak monopoli untuk berdagang dan berlayar di wilayah sebelah timur Tanjung Harapan dan sebelah barat Selat Magelhaen, serta menguasai perdagangan untuk kepentingan sendiri. Hak yang kedua yang diberikan kepada VOC adalah hak kedaulatan, sehingga dapat bertindak layaknya suatu negara untuk hal-hal misalnya seperti memiliki angkatan perang, memaklumkan perang dan mengadakan perdamaian, merebut dan menduduki daerah-daerah asing di luar Belanda, memerintah daerah-daerah tersebut, dan menetapkan atau mengeluarkan mata uang sendiri, juga berhak memungut pajak. Itulah hak-hak yang dimiliki VOC, sehingga VOC seperti negara dalam negara. Peter Booth adalah gubernur jenderal VOC pertama. Ia berkantor di atas kapal yang berlabuh di perairan Ambon. Ia kemudian mendirikan pos dagang di Jayakarta pada tahun 1610, wilayah Kesultanan Banten. Sejak itu, sikap serakah dan sewenang-wenang VOC makin terlihat. Akibatnya, penguasa Jayakarta dibantu EIC mengusir VOC pada tahun 1619. EIC yang berupaya menggantikan VOC juga ternyata terusir oleh pasukan Banten yang menyerbu Jayakarta. JP Kun kemudian datang dan merebut Jayakarta pada tanggal 30 Mei 1619. Di kota Jayakarta kemudian dibangun kota Batavia, nama yang disarankan oleh Heren 17 berkat bimbingan Kun pada abad ke-17. Batavia berkembang pesat menjadi sebuah kota dengan jaringan perdagangan di Asia yang kukuh dan kuat. Para pedagang dari berbagai penjuru Nusantara mulai terdesak. Mereka tidak mampu menyaingi para pedagang dari Belanda yang terhimpun dalam VOC. Hal ini disebabkan VOC menerapkan monopoli perdagangan, mempunyai armada dagang yang besar, dan mereka juga memiliki kekuatan militer yang tangguh. Berbagai cara dilakukan VOC untuk mendapatkan kekuasaan tertinggi di Nusantara ini, seperti kekerasan, peperangan, dan tindakan kasar terhadap penguasa lokal dan para pedagang yang melawannya. Pengusiran dan pembunuhan terhadap penduduk yang menolak menjual barangnya kepada VOC, penghancuran terhadap pusat-pusat perdagangan Islam di Nusantara, tipu muslihat, serta campur tangan VOC terhadap urusan dalam negeri kerajaan, terutama di Jawa. Nah, di balik keperkasaan dalam menaklukkan dan mengendalikan wilayah kekuasaannya, sebenarnya VOC juga menanggung beban yang tidak ringan. Dengan makin luasnya wilayah kekuasaannya, makin kompleks pula permasalahan yang dihadapi VOC. Apabila ditelusuri lebih lanjut, penyebab kebangkrutan VOC adalah sistem monopolinya yang justru merugikannya, karena penduduk pribumi menjadi miskin dan bodoh sehingga tidak mampu membeli barang-barang yang dijual oleh VOC. Cara kerjanya tidak efisien karena setelah VOC berubah menjadi badan pemerintah, anggaran pemerintahan atas seluruh wilayah kekuasaan VOC
melebihi keuntungan yang diperoleh VOC. Kemerosotan moral karena pejabat VOC juga mulai menunjukkan sikap dan perilaku gila hormat yang cenderung feodalis ya. Jadi jangan gila hormat. Terjadi persaingan dagang dengan EIC setelah kongsi dagang Portugis berhasil dikalahkan. Terjadi perubahan mendasar dalam tubuh VOC ya setelah parlemen Belanda mengeluarkan undang-undang yang menetapkan bahwa Raja Willem IV sebagai penguasa tertinggi VOC yang berdampak kepada pengurus VOC. Mulai akrab dengan pemerintah sehingga mengabaikan kepentingan pemegang saham. Perdagangan VOC mulai merosot dengan hebatnya pada permulaan abad ke-18 karena mengubah dirinya dari kongsi dagang menjadi pemain politik. Besarnya biaya untuk memadamkan perlawanan rakyat, kemudian kondisi keuangan mencapai titik terendah akibat perlawanan orang-orang Bugis di Riau pada tahun 1783 sampai 1784. Kemudian pembagian dividen yang mengecewakan pemegang saham. Kemudian Belanda dengan dukungan Prancis pada tahun 1780 sampai 1784 terlibat permusuhan dengan Inggris. Sementara itu, ya, dampak keberhasilan revolusi Prancis terjadi di Eropa, di antaranya mengakibatkan pemerintahan di Nederland yang semula berbentuk kerajaan berubah menjadi republik dengan nama Republik Batavia. Pada tanggal 19 Januari 1795. Pada saat yang sama, VOC juga sudah tidak dapat lagi melunasi utangnya dan sedang porak-poranda kondisinya. VOC menanggung utang sebanyak 134 juta gulden. Akibatnya, pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dibubarkan oleh pemerintah Republik Batavia dengan kekayaan yang ditinggal berupa kantor dagang, kemudian gudang, kemudian benteng, kapal, serta wilayah kekuasaan di Indonesia. Setelah Republik Batavia membubarkan VOC, kekuasaan di Indonesia dilakukan oleh Dewan Wilayah Asia atau Riader Aziatische Besittingen yang beranggota 9 orang. Sebelum Undang-Undang Dasar baru untuk mengelola Indonesia terbentuk, Dewan Wilayah Asia tersebut diizinkan memerintah berdasarkan hak-hak istimewa lama yang telah pernah diberikan kepada VOC. Nah, untuk kelanjutan cerita selanjutnya, tunggu pada video berikutnya. Kami ingatkan yang belum subscribe untuk menekan subscribe, like, dan share, juga tekan tanda lonceng agar tidak ketinggalan konten terbaru yang bermanfaat dari kami. Dan kalau ingin ada yang didiskusikan, silahkan komentar di kolom komentar di bawah video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Semoga semuanya sehat walafiat, diluaskan rezeki, dan dimudahkan semua urusan. Merdeka!